Sebenarnya emang bener sih udah ada konstruksi duluan, jadi cewek harus act a certain way, cowok harus begini gitu. Dan kalau menurutku sendiri ya Kak, kayak pengaruh media sosial tuh bisa negatif dan bisa positif juga. Setiap platform itu punya marketnya masing-masing, yang pertama, dan kedua adalah gimana caranya orang yang paham market itu tahu cara mendeliver materi tentang gender equality ini dengan tepat. Dengan adanya media sosial tuh jadi lebih aware juga orang-orang bahwa perilaku yang kayak begini itu tuh double standar, karena terkadang karena kita udah terbiasa hidup di society yang seperti ini, kadang kita tuh nggak nyadar tau kalau itu sebenarnya double standar gitu. Mulai dari gue ya kali ya. Halo, perkenalkan, salam kenal. Nama saya Ezra Dikodrat, saya berumur 19 tahun dan sekarang saya sedang menjadi seorang mahasiswa. Halo, nama gue John, gue sebagai mahasiswa, dan tadi apa perkenalan tadi? Berumur 21 tahun. Perkenalkan, nama saya Delvin, saya berumur 19 tahun dan kesibukan saya sebagai mahasiswa juga. Halo, perkenalkan nama gue Anastasia, umur 18 tahun dan kesibukan sekarang sedang menjadi mahasiswa. Oke, perkenalkan, nama gue Selin, sekarang usia 21 tahun, kesibukannya sebagai mahasiswa. Halo, nama aku Diva, sekarang umurnya 19 tahun, kesibukannya sekarang jadi mahasiswa. I think kita selalu balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan pasti ke bawah lagi budaya patriarki. Terutama kalau kita ngomongin kesetaraan gender, terutama kita ngomongin double standard. Yang terkait dengan gender pasti gak terlepas dari budaya patriarki tersebut. Jadi dari praktisi-praktisi budaya patriarki ini yang sudah tertanam dalam masyarakat kita itu dijadikan suatu asumsi atau dijadikan suatu generalisasi seperti itu loh dalam masyarakat. Sebenarnya emang bener sih udah ada konstruksi duluan, jadi cewek harus act a certain way, cowok harus begini gitu. Jadi udah ada ekspektasinya gitu lah, kalau ekspektasi harus berbuat kayak apa. Iya, aku suka sih dengan kata-kata yang tadi Diva bilang, ekspektasi gitu ya, kayak ada apa ya, kalau di kotak-kotakan gitu ekspektasi cowok harus begini, cewek harus begini. Jadi kalau misalkan ada perilaku yang seakan agak ya tidak sesuai dengan stigma di luar ekspektasi itu, ya jadinya double standar gitu. Ya gitu sih. Ini kayak gue mulai deh. Sure. Dalam halnya media sosial di sini sih saya juga mengikut kayak yang bukan biasa, kan biasanya mainstream Instagram, Facebook, lain atau apa gitu. Saya juga mau coba memasuki grup-grup lain gitu. Misalnya sekarang kan generasi kita menggunakan Discord dan juga ada yang namanya Reddit. Itu tuh saya sering banget, kalau saya personal saya tuh sering banget ngeliatin gitu, dan wah saya tuh kaget kadang-kadang gitu. Kayak bahkan gue pun itu terinfluence gitu, terinfluence karena banyak banget gitu ya grup-grup di Reddit misalnya gitu yang ngomongin tentang kayak feminism, men's rights gitu, banyak banget yang ngomongin soal itu. Jadi kayak dulu yang kayak gue nggak ngerti apa-apa, lihat ini semua, gue kayak ternyata di dunia luar ada ini semua gitu, dan I feel bahwa itu tuh bisa nge-bring sebuah dampak yang sangat baik gitu. Terlebih bagi grup-grup yang kayak masih ibaratnya tuh kayak terpencil gitu dan kayak kurang terkoneksi sama dunia luar sana. Media sosial ya, mungkin kayak ini kali ya, mungkin yang baru ini terkuak ya, yang perkara terampil pelecehan seksual kan belakangan ini beritanya banyak banget ya. Nah ada dua tuh kan, yang ada cowok ada cewek juga, yang dari Twitter itu kan. Nah itu responnya kelihatan beda sih. Giliran yang cowok kayak ada yang dibela-belain, kayak entar karir dia hancur gimana, giliran yang cewek malah kayak pikir, wah subscription gue belum selesai gitu. Nah itu sebenarnya itu kan kelihatan, padahal tuh perilakunya sama-sama judulnya pelecehan seksual kan, tapi media sosial itu, masyarakat itu melalui media sosial meresponnya dengan cara yang sangat berbeda.
Dan kalau menurutku sendiri ya Kak, kayak pengaruh media sosial tuh bisa negatif dan bisa positif juga. Kalau misalnya positifnya ya orang-orang yang awam memang lebih mengerti soal double standard yang sudah terjadi di masyarakat gitu. Jadi mereka jadi lebih paham lah tentang double standard yang sedang terjadi. Negatifnya ya itu tadi yang seperti yang Kakak bilang gitu. Jadi memunculkan double standard baru dalam stigma masyarakat. Iya, betul. Ya, I agree juga. Tapi mungkin gini, kalau kita ngomong sosial media, tergantung satu platformnya gitu ya. Mungkin if we talking about Instagram and then stuff like that gitu ya, Twitter, itu kan kebanyakan memang yang mengkonsumsi ada generasi yang lebih muda. Based on data seperti itu. Kita move to Facebook. Facebook itu tuh generasi yang jauh lebih tua. WhatsApp apalagi ibu-ibu WhatsApp tahu dong. Ini hoax segala macam. Maksud gue setiap platform itu punya marketnya masing-masing. Yang pertama dan kedua adalah gimana caranya orang yang paham market itu tahu cara mendeliver materi tentang gender equality ini dengan tepat. Betul. So, let's say kita anak-anak muda generasi Z, dan kita tuh harus tahu gimana caranya mendeliver this kind of idea ke orang-orang yang menggunakan sosial media yang sama dengan kita, which is target kita berarti kita bisa start yang paling simpel dari yang sepantaran sama kita, gitu. Dan beneficialnya adalah memang kalau misalnya mau ngomong soal umur-umur generasi Z gitu ya, banyak orang yang gini, menurut gua kalau semakin orang itu tua, semakin berusia gitu ya, itu kecenderungan mereka untuk mengubah their point of view itu lebih sulit, gitu. Mungkin lu belajar di psikologi ya. Ya, gitu. Nah kalau misalnya untuk yang masih muda nih karena mereka open minded, oke, jadi ini yang baru, oh ini salah, ini tuh bener gitu. Akhirnya mereka mulai mengkonstruk sebuah pemikiran dalam pikiran mereka bahwa oh ini yang bener, ini yang salah. Dan the power of social media, especially Instagram gitu yang lagi hits dan maybe TikTok gitu ya, apapun itu, untuk menyuarakan melakukan campaign tentang gender equality itu punya impact sangat besar, especially buat anak-anak yang dalam range usia kita. Sering sih. Gue kalau misalnya gue sebenarnya ada cerita waktu itu kan gara-gara social media sekarang kan ada apa sih account-account yang kayak feminism yang justru empowering kayak woman empowerment. Iya, gitu ya? benar. Nah, terus waktu itu lagi ada post tentang body positivity, lagi ngomongin masalah bulu gitu kan. And it was saying kayak sebenarnya itu tuh normal gitu kan. Everyone has apa sih body hair, semua orang tuh punya. Dan itu kayak nunjukin gitu it's something yang normal. Dan aku tuh nge-repost itu di story account aku. Dan ada beberapa cowok yang reply dengan ngomong kalau cewek tapi kalau ada body hairnya sih agak jorok ya, menjijikan. Gue yang kayak maksudnya gimana loh, mereka juga di situ, maksudnya lu juga punya, kenapa di cewek jadi suatu hal yang negatif? Iya setuju. Ini apa ya, kayak pembahasan yang gak pernah selesai tentang body hair ini kan. Karena padahal kalau dipikir kan body hair itu kan ada di dalam tubuh manusia itu kan ada alasannya kan. Jadi harusnya ya mau cewek mau cowok harusnya nggak harus diperlakukan secara berbeda. Terus biasanya yang sering terjadi juga kalau misalnya perempuan lagi ngepost sesuatu, biasanya lebih gampang dihujat gitu. Apalagi sama sesama perempuan gitu kan. Sedangkan laki-laki kalau misalnya ngepost sesuatu yang mungkin juga sensitif, biasanya lebih gampang dipuji gitu-gitu. Jadi kayak ya ada double standard sendiri di situ. Dan sebenarnya double standard itu sendiri kan nggak melulu soal gender gitu ya. Kayak kalau misalnya kita pergi ke restoran atau toko-toko baju gitu, kayak kita pakai baju mewah, biasanya kan lebih gampang dilayani gitu, kayak lebih cepat lah dilayaninya ya kan. Sedangkan kalau misalnya pengunjung yang pakai baju sederhana atau biasa aja, biasanya dilayaninya itu secara tidak maksimal gitu sih Kak. Iya benar. Itu bener sih, perspektif baru juga kayak cara ngejudgement lewat dari socio-economic status, tapi dilihat dari penampilan ya. Iya. Mungkin yang paling banyak yang bersama duluan silakan. I think kalau secara pribadi ya, kalau secara pribadi kan aku emang cenderung teman-temannya kebanyakan sama perempuan, banyaknya sama cewek-cewek, dan emang deketnya sama cewek-cewek. Banyak sebenarnya aku lihat double standard yang diaplikasikan terutama dalam suatu hubungan, kayak misalnya dalam pacaran misalnya. Betul, kayak misalnya kalau cowok marah, ceweknya kadang oke, gara-gara ada generalisasi dia bilang biarin cowok ay marah kayak gini. Tapi kalau ceweknya marah dengan using kayak ada konteks kekerasan lah, kesalahan itu
kesannya itu bener-bener salahnya salah besarnya besar banget seperti itu, kayak bener-bener dibebanin ke perempuan tuh salahnya salah banget seperti itu. Tapi kalau sebagai laki-laki sendiri nih yang pernah mengalami double standard nih, tentu sama gimana pun kita itu harus sadar tuh kalau perempuan punya mindset tuh gimana pun, terutama yang tradisional juga pasti bawanya ya budaya patriarki, walaupun ya yang lebih menguntungkan laki-laki, tapi mereka masih bawa pemikiran dan mengaplikasikannya dalam masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari itu ya budaya patriarki tersebutnya. Kalau dari diri sendiri itu lebih kayak misalnya I pakai make up atau I pakai hal-hal seperti itu kayak masih dipertanyain loh kayak gitu. Padahal kalau kita lihat ini konteks sendiri itu make up itu sebenarnya dari pertama dibuat secara sejarah itu ya genderless sebenarnya. Sebenarnya kalau apalagi tadi kan kita mention tentang peran media sosial juga ya, sebenarnya kayak diharapkan sih dengan adanya media sosial tuh jadi lebih aware juga orang-orang bahwa perilaku yang kayak begini itu tuh double standar, karena terkadang karena kita udah terbiasa hidup di society yang seperti ini, kadang kita tuh nggak nyadar tau kalau itu sebenarnya double standar gitu. Iya, jadi kayak harapannya sih kalau misalkan dengan adanya orang-orang yang lebih mengerti dan orang-orang lebih paham terkait hal ini ya bisa lebih ditandai nih, dikasih tahu bahwa ini tuh double standar loh, lo harusnya nggak kayak gitu.